Selamat datang di Hobi Main Burung, ruang di mana kita menggali lebih dalam kisah-kisah menarik di balik dunia burung kicau. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa episode tentang persiapan murai batu menjelang hari lomba. Kadang kita terlalu sibuk mikirin setelan harian, terlalu fokus ke angka-angka 55, 77, 10, tapi lupa bahwa yang paling menentukan justru hari terakhir. Ya, pengkondisian menjelang lomba. Itulah penentunya. Karena semantap apapun rawatan seminggu ke belakang, kalau hari hanya salah arah, hasilnya bisa berantakan. Episode Persiapan murai batu menjelang hari lomba. Setiap kali mendekati hari lomba, selalu ada keresahan yang tidak pernah hilang. Kapan waktu yang tepat untuk menaikkan EF? Bagaimana cara mengangkat performa tanpa membuat burung terlalu meledak? Dan yang terpenting, bagaimana kita menjaga agar energi burung benar-benar sampai di panggung, bukan justru habis di pinggir lapangan? Satu pertanyaan yang selalu muncul. Ini bukan pertanyaan kecil loh. Ini datang dari mereka yang benar-benar peduli, yang tidak asal ikut tren, yang ingin memahami burung mereka, bukan hanya menang sekali lalu hilang. Karena kita semua pernah ada di posisi itu. Sudah rawat, sudah jaga, tapi burung malah tampil bingung. Atau justru terlalu tekan, terlalu buru-buru, dan akhirnya mentalnya habis sebelum lomba selesai. Kenapa? Salah satu jawabannya ada di setut EF. Dan bukan cuma soal berapa banyak, tapi kapan, bagaimana, dan seberapa peka kita membacanya. Dulu ada seorang pemain, rawatan harian burungnya ringan, jangkrik 55, kroto 1 sendok tiap pagi. Burung tenang, tampil stabil, tapi kurang meledak. Lalu suatu hari dia coba menaikkan kroto menjelang lomba. H-1 langsung ditambah 1 sendok. Dan benar, burung tampil, dari awal sudah narik, volume penuh, materi keluar semua. Tapi terlalu tekan. Materi keluar tapi tidak mengalir, terpotong-potong. Burung seperti terburu-buru ingin menuntaskan semuanya seolah lomba hanya 2 menit. Dan hasilnya tak sesuai harapan. Ini bukan soal salah kroto, bukan salah EF, tapi cara dan waktunya yang keliru. Prinsip dasar, mulai dari H-3. Setut EF itu seperti membakar kayu. Kalau apinya terlalu besar tiba-tiba, yang ada bukan menghangatkan, tapi malah membakar habis. Itulah kenapa waktu terbaik menaikkan EF adalah H-3. Bukan H-1, bukan pagi hari lomba, tapi H-3, supaya kita punya waktu untuk membaca reaksinya. Kalau burungmu harian 55 dan kroto 1 sendok, maka di H-3 bisa dicoba naikkan ke 77 dan kroto 1,5 sendok. Lihat reaksinya. Kalau masih tenang, bisa lanjut naik perlahan. Tapi kalau dari H-3 saja sudah mulai narik-narik, gelisah, tabrak jeruji, itu sinyal. Stop di situ. Jangan tambah lagi. Eksperimen bertahap yang aman. Hari H itu bukan waktu bereksperimen. Eksperimen justru dilakukan dari H-3. Contoh aman, H-3 naik ke 77 dan kroto 1,5 sendok. Lihat reaksinya. Kalau masih kurang greget, bisa lanjut naik ke 99.
Tapi kalau sudah narik, cukup ditahan. H-1, tahan, jaga kestabilan. Jangan tambah, cukup stabilkan emosi burung. Jangan pernah lompat tinggi, karena birahi itu seperti air mendidih, begitu meletup, tak bisa dimundurkan lagi. Penyeimbang setut, mandi. Disinilah banyak yang keliru. Sudah setut tinggi, tapi lupa menyimbangkan. Kunci menenangkan birahi bukan menurunkan EF, tapi memberi ruang bagi burung untuk melepas. Dan itu bisa dilakukan lewat mandi. Biasanya mandi diberikan di hari Sabtu atau H-1. Bukan untuk mengurangi tenaga, tapi menjaga agar birahi tidak numpuk di dada. Burung yang tidak cocok setut EF. Ada juga burung yang justru nggak kuat di setut tinggi. Misalnya harian 55, lalu dipaksa naik ke 15-15. Yang terjadi bukan tambah gacor, tapi malah nampar jeruji, gelisah, tidak fokus, bahkan bisa mental di gantengan. Kalau sudah begini, jangan dipaksa, turunkan. Memangkas EF harian bukan ide gila. Ada juga kasus unik. Burung gacor di rumah, tapi saat lomba justru dingin. Ternyata EF hariannya terlalu tinggi. Coba dikurangi. Misalnya, kroto dari tiap hari jadi 3 kali seminggu. Lalu khusus di H-3 dan H-2 baru dinaikkan. Biar naiknya tenaga terasa. Karena kalau tiap hari dikasih tinggi, tubuh burung akan kebal. Tidak ada lagi rasa spesial saat lomba. Hari H bukan waktu untuk membom. Ini penting. Di hari H, jangan panik. Jangan tiba-tiba tambah jangkrik 20 atau tuang proto segenggam. Karena kerja kita bukan meningkatkan, tapi menjaga. Menjaga agar burung tetap fokus, menjaga agar tenaga tidak bocor, dan menjaga agar emosi tetap terkendali. Kalau sejak H-3 kita sudah tata dengan baik, hari H adalah tentang kepercayaan. Percaya bahwa burung akan tahu kapan harus tampil. Dan kita tinggal mendampingi tanpa harus menambah, tanpa harus memaksa. Pengkondisian bukan sekedar tambah EF. Sayangnya banyak pemain yang remehin tahap ini. Mereka mikir, burung gue udah gacor, tinggal main aja. Padahal justru pengkondisian menjelang naik gantangan adalah penentu utama. Pengkondisian bukan soal kasih makan, bukan soal settingan, tapi membentuk kondisi mental terakhir. Biar dia tidak terlalu liar, tapi juga tidak dingin. Biar dia tidak drop, tapi juga tidak habis sebelum naik. Bahaya burung gacor sebelum naik gantengan. Tapi hati-hati, burung yang terlalu panas juga bisa jadi masalah. Apalagi kalau terlalu aktif di bawah sebelum naik gantengan. Burung yang terlalu gacor, terlalu emosional, akhirnya loncat-loncat, terus bunyi, terus nyari musuh, dan efeknya akan terlihat saat gantangan dimulai. Dia malah lemas, drop, karena tenaganya sudah habis di awal. Makanya, finishing itu bukan soal tambah semangat, tapi soal mengendalikan semangat itu. Untuk mengetahui EF apa yang cocok dengan burungmu, bisa lihat di video sebelumnya tentang EF dan fungsinya. Di situ saya juga membahas waktu yang tepat saat memberikan EF itu dengan berbagai macam jenis EF yang ada.
tips finishing dan pengkondisian lapangan. Pertama, kalau dari H-3 kamu sudah setel EF lebih tinggi dari harian biasanya dan burungmu stabil, lanjutkan. Jangan tambah kalau burung sudah terlalu aktif. Jangan paksa makan kalau dia sudah nggak minat. Dan jangan tempatkan sangkarnya dekat dengan burung-burung yang ramai, karena itu bisa memancing emosi terlalu dini. Jika burungmu memang sering bocor di gantengan, pisahkan saja dia dari keramaian. Jauhkan saja dia dari kerumunan. Asingkan dia, berikan dia tempat yang teduh dan tenang. Lalu kalau rumus setut EF, ini uji coba sederhana. Sodorin EF di lokasi lomba. Kalau dia cuek, artinya bukan kenyang, dan dia sudah siap tempur. Ingat batasan ini, burung yang terlalu tenang bisa jadi kurang birahi. Tapi burung yang terlalu aktif sebelum naik gantengan, justru berbahaya juga. Berhati-hati dan pekalah saat memberikan setut EF saat di lapangan. Segmen burung bukan mesin. Ini yang kadang dilupakan pemain. Dengan takaran EF yang sama saat lomba, efeknya bisa berbeda. Hari ini dia bisa semangat, besok bisa lesu. Makanya, settingan itu bukan soal angka, tapi soal membaca burung. Karena suasana dan cuaca alam pun ikut andil untuk kinerjanya saat naik di gantengan. Pahami bahasanya, lihat matanya, perhatiin geraknya. Kadang cuma dari cara dia lihat sangkar lain, kita bisa tahu dia udah siap belum. Kadang burung udah siap, tapi kitanya masih ragu. Masih pengen nambahin ini, nyoba itu. Padahal yang paling penting justru berani percaya sama proses. Burung nggak perlu diubah tiap hari. Yang perlu berubah ya kita. Belajar lebih sabar, lebih peka, dan lebih tenang ngadepin hari besar. Karena lomba itu bukan soal siapa yang paling banyak kasih EF, tapi siapa yang paling ngerti kapan harus nahan dan kapan waktunya lepas. Burung yang siap nggak selalu yang paling ramai di rumah ataupun saat datang di lapangan, tapi yang stabil, nggak banyak dingkah, dan nunjukin semuanya pas di gantang. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, maka bantu kami dengan cara paling mudah. Subscribe, like, bagikan, dan tuliskan komentar pengalamanmu seputar dunia kicau.